Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, mari kita angkat tangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamila wal hikmah bis-shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuni Jawiya, ya. Puji Sarah, ya. Helyatul Aulia, ya. Janatul Saudah, ya. Siti Nurraisah, ya. Jainul Abidin, ya. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah baik. Nah, jadi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, apa saja yang kalian ketahui tentang makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar? Ya, ada biotik dan abiotik, ya. Kalaunya abiotik seperti apa contohnya? Benda yang mati. Benda yang mati. Contohnya Ya. cahaya, Ya. api, Ya. udara, batu, Ya. air. Ya. Nah, itu komponen abiotik, ya. Kalaunya komponen biotik terdiri dari apa saja? Hewan, tumbuhan, Ya. Kemudian bagaimana cara membedakan benda mati dan benda hidup? Kalau makhluk hidup bernapas, Ya. berkembang biak, dan membutuhkan makanan. Ya, membutuhkan makanan. Kalau abiotik Ya. tidak termasuk. Ya, tidak termasuk itu, ya. Nah, jadi kalian bisa membedakan bagaimana seperti apa benda mati dan benda hidup. Nah, kemudian apakah benda mati itu dapat mempengaruhi makhluk hidup? Mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Seperti apa? Cahaya, Ya, cahaya, dan udara. udara. Ya. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Nah, kemudian di sini untuk topik pembelajaran itu keterkaitan antara makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, ya. Nah, terhadap lingkungan baik itu berupa tanah, air maupun energi. Nah, jadi kan itu makhluk hidup itu ada di sekitar kita. Nah, ada di lingkungan kita, ya. Baik kita berada di lingkungan rumah ataupun kita berada di lingkungan sekolah, ya. Jadi kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu tentang materi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, adapun ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan. Tiap makhluk hidup itu ada memiliki ciri-ciri. Seluruh makhluk hidup tuh memiliki kebutuhan yang termasuk kebutuhan makhluk hidup adalah yang pertama membutuhkan udara untuk bernapas. Nah, kemudian yang kedua
memerlukan air. Nah, air itu kan sangat diperlukan untuk kebutuhan hidup manusia ataupun hewan. Begitu juga dengan tumbuhan. Ya. Nah, kemudian lingkungan hidup. Nah, definisi lingkungan hidup. Nah, definisi lingkungan hidup sini ada menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kemudian komponen lingkungan hidup ada komponen biotik dan abiotik. Nah, berdasarkan tingkat organisasinya, komponen biotik itu dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, ya individu. Kemudian yang kedua ada populasi, kemudian komunitas. Nah, berdasarkan peranannya, komponen biotik itu terdiri atas 3 macam, yaitu ada produsen atau disebut dengan autotrop, kemudian konsumen heterotrop, kemudian pengurai dekomposer atau detrepor. Pahami apa yang Ibu sampaikan tadi? Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu kita melakukan pengamatan tentang komponen abiotik dan biotik. Ya. Nah, jadi kalian membentuk kelompok 5 sampai 6 orang. Nah, jadi ini lembar kerja peserta didik. Nah, kita akan mengamati keanekaragaman. Nah, di sini kita akan mengamati komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini ada alat dan bahan. Amatilah komponen biotik dan abiotik yang ada. Nah, misalkan komponen biotik apa saja yang ada di dalam tersebut. Kemudian ada juga komponen abiotik. Kemudian, berhati-hatilah cari tempat yang aman. Nah, jadi setelah melakukan pengamatan, nanti kalian isi tabel pengamatan. Bisa dipahami di sini tentang cara kerja lembar kerja pengamatan. Bisa. Ya. Kemudian kita bisa langsung ke lapangan atau ke halaman sekolah. Ya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok ini sudah? Nah, kemudian kita kembali ke kelas. Melaksanakan pengamatan makhluk hidup, itu komponen abiotik dan biotik. Nah, kemudian yang belum dituliskan ke lembar kerja, silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, kemudian silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan kelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pengamatan kami di sekitar lingkungan sekolah, yaitu yang pertama ada semut dengan jumlah banyak dan termasuk penggolongan biotik. Dan jangkrik dengan jumlah banyak, jumlah satu, dan penggolongan biotik. Sudah. Nah, kemudian silahkan pada kelompok yang lain kalau ada pertanyaan yang mau diajukan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil dari pengamatan mereka. Nah, dari pengamatan masing-masing kan itu mungkin ada bedanya ya. Nah, di sini tadi ada apa yuk? Ada ulat bulu. Nah, kalau di kelompok yang lain ada yang tidak ada. Nah, bisa kalian tanyakan misalkan. Di tabel pengamatan kalian, di tabel pengamatan kami, penggolongan biotik ada 6, biotiknya abiotik dan abiotiknya ada 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini, ya. Silahkan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan dari hasil pengamatan. Kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan keanekaragaman ekosistem. Ada semut dan jumlah yang banyak dan penggolongannya termasuk biotik. Kemudian rumput, jumlahnya banyak, penggolongannya biotik. Nah, jadi hari ini kita telah melakukan pengamatan makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ada komponen abiotik dan ada komponen biotik ya. Nah, jadi masing-masing kelompok tuh sudah ada menemukan komponen abiotik dan biotik. Tadi ada yang menemukan ulat, kemudian ada yang menemukan tumbuhan jambu. Nah, jadi masing-masing kelompok itu kan berbeda-beda hasilnya. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil itu makhluk hidup itu ada di sekeliling kita dan saling bergantung dengan yang lainnya. Nah, satu dengan yang lainnya. Nah, misalkan ada tumbuhan tentunya itu kan memerlukan air. Itu juga dengan hewan, misalkan semut memerlukan makanan, memerlukan air. Nah, sama dengan manusia. Nah, kalian sudah dengan baik melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Nah, jadi bisa kita beri aplaus kepada kalian. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil kerja kalian tadi? Bisa dipahami tentang pengamatan makhluk hidup dan lingkungannya? Bisa. Nah, ini ada soal post test. Nah, ini silahkan kalian jawab. Tulis nama masing-masing lah.
mengerjakan post-testnya, silahkan dikumpulkan. Bagaimana kesan dari pembelajaran kita hari ini? Baik di dalam ruang kelas ataupun waktu pengamatan di luar kelas. Bagaimana kesannya? Seru. Rame lah. Nah, kemudian untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan mempelajari interaksi antar komponen ekosistem. Ya. Nah, ada interaksi komponen abiotik, ada biotik. Nah, kemudian ada kompetisi, ada predasi. Tuh nanti kita akan mempelajari pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita lebih baiknya berdoa bersama-sama. Silahkan salah satu kalian pimpin untuk Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamila. Ayuni Jawiyah. Ya. Puji Sarah. Ya. Helyatul Aulia. Janatul Jelita Nopitasari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan yang kemarin tuh kita telah mempelajari tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, masih ingat apa itu interaksi komponen makhluk hidup dengan lingkungannya? Ada apa saja di lingkungan hidup? Ada biotik dan abiotik. Nah, kalaunya abiotik terdiri dari apa saja? Air, sinar matahari, suhu udara. Kemudian kalaunya biotik ada tumbuhan, hewan, manusia. Ya, nah, jadi kalian sudah bisa membedakan antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan materi interaksi antar komponen ekosistem. Nah, pernahkah kalian melihat lebah yang hinggap di bunga yang sudah mekar? Pernahlah? Pernah. Nah, jadi apa yang bisa kalian amati dari lebah dan bunga tersebut?
mengisap ya, lebah mengisap madu dari bunga tersebut ya. Nah, adakah interaksi di antara kedua spesies tersebut? Nah, ya, ada interaksi. Nah, ada interaksi. Nah, jadi kita hari ini mempelajari interaksi antar komponen ekosistem ya. Nah, Ibu akan menyampaikan materi interaksi antar komponen ekosistem. Nah, menurut Tansley 1935, nah, hubungan timbal balik antara komponen biotik, nah, tumbuhan, hewan, manusia, mikroba, nah, dengan komponen abiotik atau cahaya, udara, air dan tanah, nah, di alam. Nah, sebenarnya itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Nah, jadi ada saling timbal balik, saling hubungan timbal balik. Itu istilahnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, sistem alam ini oleh Tansley disebut sistem ekologi. Nah, selanjutnya disingkat dan lebih dikenal dengan istilah ekosistem. Komponen abiotik meliputi seluruh faktor-faktor non-hidup dari suatu kondisi lingkungan. Nah, komponen biotik meliputi semua kehidupan. Berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 kelompok. Nah, ada produsen, ya, konsumen, dan pengurai. Apakah bisa dipahami materi yang sudah Ibu sampaikan? Bisa. Nah, ya. Kalaunya bisa, kemudian selanjutnya kita bagi kelompok kerja. Nah, jadi itu lembar kerja rantai makanan dan piramida makanan. Nah, kalian mencari bagaimana langkah-langkah membuat rantai makanan. Nah, kemudian setelah itu kalian menggambar rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Hasil dari diskusi kami. Lembar kerja peserta didik 2, rantai makanan dan piramida makanan. Langkah-langkah membuat rantai makanan. Padi, belalang, katak, ular, elang, pengurai. Piramida makanan. Produsen, rumput, wortel, eceng gondok, bunga. Konsumen 1, cacing, sapi, burung, kelinci. Apakah ada pertanyaan dari presentasi diskusi kami? Ada. Menurut kalian, mana yang lebih tepat menggambarkan kondisi nyata dalam suatu ekosistem rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Mengapa? Jaring-jaring makanan menggambarkan kondisi suatu ekosistem
lebih nyata daripada rantai makanan. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Nazmi Natasha. Saya Miftahul Rahman. Saya Rahila Fatubah. Saya Heliatul Aulia. Saya Felisana. Lanjut, yaitu yang pertama, langkah-langkah membuat tanda makanan. Yang pertama ialah padi yang dimakan belalak, lalu belalak dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular, lalu yang terakhir jamur atau sebagai pengurai. Apakah ada pertanyaan dari kelompok? Ada. Menurut kalian, bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap harmonis? Kenapa? Izin menjawab. Jaring-jaring makanan memiliki banyak produsen, herbivora, dan lebih sedikit karnivora, juga omnivora, yang masing-masing memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Apakah bisa diterima? Langkah-langkah membuat rantai makanan. Padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen satu atau konsumen primer, katak sebagai konsumen 2 atau sekunder, ular sebagai konsumen 3 atau tersier. Nah, jadi itu tadi hasil dari diskusi kelompok hari ini. Kalian sudah mempresentasikannya di depan kelas. Nah, kemudian apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, tanah, udara, atau kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Iya, terima kasih. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan dari hasil kerja hari ini. Semuanya itu sudah baik. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu akan memberikan soal post test. Silakan tulis nama dan kelasnya di ujung kiri atas. Apakah sudah selesai mengerjakan soal post testnya? Ya, sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Kesan saya saat mempelajari materi interaksi antar komponen ekosistem Ya, sangat menyenangkan dan bisa menambah ilmu pengetahuan. ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Nah, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan salah satu dari kalian memimpin doa. Doa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi